Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Raja Purwokerto, Senin 2 Agustus 2021 bersama saya, Romo I.A. Indra Pamungkas. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar kita hari ini? Semoga sehat dan berlimpah rahmat selalu. Kita awali hari ini dengan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya agar kita semakin menghayati iman dalam hidup sehari-hari. Sabda Tuhan diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari ini sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi, kalian harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalian harus memberi mereka makan. Itulah perintah yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya dalam Injil hari ini. Perintah ini bukan hanya membentuk jiwa kepedulian sosial para murid, tetapi juga mengajak para murid untuk mengaktifkan sikap ketergerakan hati bagi sesama. Jadilah ringan tangan demi melayani orang lain. Itulah kiranya makna rohani yang bisa kita ambil. Kita melihat bahwa pada awalnya Yesus itu ingin mengasingkan diri dari orang banyak. Yesus butuh waktu untuk istirahat, untuk berdoa, dan itu kebutuhan manusiawi Yesus. Namun ternyata di tempat yang sunyi pun masih ada banyak orang yang menantikan Yesus. Mereka butuh dituntun, ditemani, serta disembuhkan dari penderitaan hidup. Maka melalui hatinya yang tergerak oleh belas kasih, Yesus menyingkirkan kebutuhan pribadinya dengan cara menerima mereka. Yesus mengutamakan kebutuhan orang lain meski dirinya memiliki kebutuhan lain yang justru perlu dipenuhi. Dalam situasi apapun, Yesus tetap mampu menjadi pembawa berkat. Lelahnya adalah layaknya doa-doa yang dilambungkan kepada Bapa. Maka, meski lelah, tapi Yesus bahagia. Hidupnya berguna bagi banyak orang, menjadi berkat yang nyata bagi sesama. Dan kita hari ini dipanggil untuk mempertahankan diri kita masing-masing sebagai pembawa berkat. Dengan sikap peduli, mau berbagi, perhatian, dan selalu tergerak oleh belas kasih. Semoga kita mampu mewartakan ajaran kasih yang telah Yesus teladankan kepada kita. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Allah Bapa penyelenggara hidup, berkatilah kami sebagai pribadi yang hidup bersama dengan orang lain untuk memiliki ketergerakan hati berbagi kasih. Semoga kami mampu melihat berbagai peluang untuk peduli pada sesama. Buatlah pula diri kami selalu berguna bagi mereka, terutama mereka yang sedang membutuhkan bantuan. Dengan demikian, kami semakin terlatih untuk berempati dan solider dalam iman kepadamu. Dikau kami muliakan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita cintai, dan rencana-rencana kebaikan yang akan kita buat hari ini, senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.